Kita mohon membaca surah Al-A'la ini, hati kita dibersihkan oleh Allah. Bacalah Quran dan berniatlah, berdoalah saat kamu membacanya. Kenapa ikhwah membaca Al-Ikhlas? Karena ingin menjadi hamba Allah yang ikhlas. Kenapa ikhwah membaca surah Al-Falaq? Karena di antara niatnya agar bersih dari sifat dengki. Kenapa ikhwah baca surah An-Nas? Agar selamat dari gangguan syaitan, jin dan manusia. Maka kalau itu niat kita, itu yang terjadi pada diri kita. Apa kata Sayyidina Umar? Bacalah Quran dan berdoalah dengan keinginanmu. Baca Al-Fatihah. Kenapa 17 kali? Karena memang ingin hidayah Allah. Itu. Nah nanti Allah ngelihat hati kita tuh waktu membaca Quran itu. Oh niatnya itu. Tuh. Dilihat. Nah itu yang menjadi nilai di hadapan Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu berdasarkan niat. Dan amal itu bagaimana akhirnya. Arifin ulang. Amal itu bagaimana niatnya. Niatnya karena Allah bernilai. Dan amal itu bagaimana akhirnya. Bagaimana akhirnya. Bil khawatim. Makanya itu tutup dengan amal yang saleh. Amal yang istiqamah. Sehingga kita wafat dalam keadaan niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kursi. Allahu la ilaha illallah. Lahu ma bis. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Al-Ikhlas 4 kali. Ilahin nas min syarri waswasi wan nas. Jinnati wan nas. Ikhwah, kita membaca kalam Allah seakan Allah bicara langsung dengan kita. Perhatikan dengan saksama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Dengarkan terjemahannya. Wahai Muhammad, agungkanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, Tuhan yang telah menciptakan makhluk lalu menyempurnakan ciptaannya, Tuhan yang telah menetapkan kadar ciptaannya lalu memberitahukan kepada semua manusia mana yang baik dan mana yang buruk, Tuhan yang menumbuhkan tumbuhan lalu Tuhan menjadikan tumbuhan itu kering meranggas setelah menghijau. Wahai Muhammad, kami akan mengajarkan Al-Quran kepadamu. Kamu tidak akan melupakan Al-Quran yang telah diajarkan kepadamu, kecuali bila Allah menghendaki. Allah maha mengetahui yang tampak dan yang tersembunyi. Wahai Muhammad, akan kami mudahkan kamu untuk beramal soleh. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada manusia dengan Al-Quran. Peringatan dengan Al-Quran itu pasti berguna bagi manusia. Orang yang taat kepada Allah akan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Akan tetapi orang-orang yang celaka akan menjauhi Al-Quran. Orang-orang yang menjauhi Al-Quran akan masuk ke dalam neraka yang hebat siksanya. Penghuni neraka tidak mati dan tidak pula hidup di dalamnya. Adapun orang-orang yang mengesahkan Allah pasti selamat dari azab neraka. Orang-orang yang mengesahkan Allah dan melaksanakan perintah Tuhannya, kemudian melakukan salat, ia akan masuk surga. Wahai kaum kafir, ternyata kalian memilih kesenangan hidup di dunia daripada kehidupan akhirat, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan kekal. Wahai Muhammad, janji keselamatan dari Tuhanmu itu benar-benar telah termaktub dalam lembaran-lembaran suci dahulu, yaitu lembaran-lembaran kitab Ibrahim dan Musa. Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwah, menarik sekali ini karena kita masih melanjutkan bahasan. Tadi malam diingatkan lagi, Bang, jangan lupa at-turuq fi hifdzil iman, kiat menjaga iman. Karena baru pertama kita bahas kemarin mudzakarah. Nomor 1 adalah seling mengingat-ingat. Mengingat Allah, mengingat akhirat, mengingat alam kubur, mengingat kematian, mengingat melalui kajian ilmu, tadabburul Quran, tadabburul sunnah, tadabburul kutubul ulama, kitab-kitab ulama, karya-karya ulama, ya. Tadabburul hikam, jadi membaca hikmah-hikmah, kemudian hudurul majalis zikir wal ilm, hadiri majelis ilmu, majelis zikir, wa talabun nasaih, minta nasihat-nasihat. Jarang ini, coba ikhwah biasakan telepon kiai, ustadz, ulama yang istiqomah. Kiai, tolong nasihati saya. Kiai, iman saya lagi turun, tolong nasihati kiai. Tolong kiai. Gitu. Kalimat kiai cuma satu. Ingatlah, mau kemana kamu akhirnya. Tuh. Mungkin kita punya masalah besar, tapi dengan omongan kiai jadi enteng sama masalah kita. Arifin pernah buktikan karomah silaturahim dengan ulama. Macet menuju rest area 57. Waktu itu mau zikir. Sepertinya tidak sampai ke sana karena macet. Arifin telepon 3 kiai. Kiai 1 terbuka jalan, kiai 2 makin terbuka jalan, kiai 3 lancar. 5 menit sebelum acara sampai.
Itu fadilah. Ya. Fadilah majalis bil ulama. Duduk bersama ulama yang istiqamah sama dengan seakan duduk bersama Nabi. Kan Nabi udah wafat. Kita nggak bisa ketemu Nabi. Tapi bertemu dengan orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Makan bersama ulama, makan seakan bersama Nabi. Duduk bersama ulama, seakan duduk bersama Nabi. Makanya kita kenapa sampai ke Temboro menemui Syekh Uzairan? Karena kita ingin bersama Nabi. Siapa yang mengunjungi saudaranya karena Allah, apalagi seorang guru, seorang ulama, maka Allah jatuh cinta kepadanya. Hai malaikat, sampaikan pada si fulan itu kalau aku mencintainya. Hadis sahih. Seorang yang datang mengunjungi orang yang dia cintai karena Allah, lalu kata Allah, aku kagum dengan itu. Malaikat, cobalah engkau buktikan. Jadi malaikat membuktikan. Ditanya oleh malaikat di tengah jalan, kamu mau kemana? Mau mengunjungi si fulan. Karena apa? Karena Allah. Apakah hanya karena Allah? Iya. Aku mencintainya karena Allah. Apa kata malaikat? Sungguh Allah mencintai kamu. Karena kamu mencintai saudara kamu karena Allah. Makanya sunnahnya, setelah kita mengatakan uhibbukum fillah, aku mencintai kamu karena Allah. Jawabannya apa? Ahabbakumullah, ahabbakumullah, ay ahabbakallah kama ahbabtani, ay kama ahbabtumuni. Semoga Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai aku karena Allah. Itu sunnah. Bahkan alin, kalau engkau mencintai saudaramu, alin, sampaikan bahwa kau mencintai dia karena Allah. Yatasaalun, nanti di akhirat nanti saling mencari orang-orang soleh dengan orang saleh. Mana sahabatku di dunia? Mana sahabatku di dunia? Saling mencari. Makanya kata Imam Syafi'i, uhibbus salihin walau akun lam salihan. Li'anni uridu syafa'atas salihin. Aku mencintai orang saleh walaupun aku belum saleh. Imam Syafi'i loh itu. Imam Syafi'i menyebut dirinya nggak saleh. Memang orang saleh itu nggak pernah nyebut dirinya saleh, kecuali yang namanya saleh. Ketika ditanya siapa kamu, saleh, memang namanya saleh. Lalu kenapa Imam Syafi'i senang banget orang saleh? Karena aku ingin syafaatnya orang saleh di akhirat nanti. Makanya 7 golongan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim yang akan mendapat perlindungan Allah. Di antaranya apa? Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Kita bertemu di sini karena Allah, berpisah karena Allah. Kalau bukan karena Allah, nggak bakal kita bertemu di masjid ini. Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin kita beli rumah di Sentul ini. Nggak akan ketemu Bang Taufik, Bang Denny, Bang Barkah, Bang Ruli, agak lupa. Kalau Arifin begitu, Bang. Kalau agak lama tuh lupa. Ya. Bang Makmur, nggak akan ketemu kita di sini. Nggak akan ketemu nih. Syahrul. Ini anak Arifin yang ke-7. Anak 6 udah 7. Syahrul mau jadi ulama ya sayang? Wah, sip. Sekolah menghafal Quran ya. Ya nak? Tadi siapa yang bangunin? Ibu ya. Ini baju aska nih. Allahu Akbar. Jadi biar masuk Arifin santri-santri kenal. Ini anak. Jen tiap maghrib isya ya. Nanti pagi-pagi juga diajarin. Syahrul. Ya. Nah. Jadi nanti sekolah dia ya sayang Buya Yahya ya. Biar jadi ulama besar. Ya, sekarang kecil dulu badannya nanti besar. Jadi ulama tuh enak-enak, bininya banyak. Ya, soal. Pokoknya iya aja udah aman. Siapa tahu aminnya sekarang jadi kabul nanti yang ada. Ya. Pokoknya kalau ada yang ngantar anak ambil gitu aja udah. Di Facebook ada seorang perempuan berkali-kali gitu, hanya terbaca juga. Biasanya kenapa sampai 90.000 yang nanya, gimana jawabnya 90.000 orang di Facebook?
Dia berkali-kali kayaknya penting baca, oh ternyata dia hamil di luar nikah. Sekarang sudah 8 bulan. Dan dia mau bunuh anak itu. Lalu dialog hanya dia tidak jadi. Tapi tetap dia nggak mau terima anak itu. Oke, setelah lahir serahin ke Ustadz. Silakan kamu pergi. Tapi itu jadi Ustadz yang jaga, Ustadz yang rawatnya. Gitu. Nambah lagi anak kita. Dari manapun anak itu, dia bersih, dia suci, ya, fitrah. Makanya bahasa Quran tuh, bahasa Nabi bagus banget. Waladun soleh. Kan meninggal semua kita nih. Tapi ada 3 kan yang menolong kita di alam kubur. Salah satunya anak soleh. Dan Nabi menyebutnya walad, bukan ibnun. Seandainya ibnun, kasihanlah orang yang gak punya anak. Disebutnya Bang Barkah waladun. Waladun itu anak. Anak siapa saja. Anak pelacur kayak, anak siapa. Kalau kita didik dia soleh, dia mendoakan kita, pahala kita. Karena anak kandung belum tentu soleh. Itu Pak Makmur. Ya, makanya ada anak yatim, anak santri kita mendoakan abinya walaupun tidak sedarah, ngalir pahala buat Arifin. Makanya keikhlasan mengajar itu mahal nilainya. Tapi kalau mengajar karena tarif, karena duit, bahaya sekali. Karena gaji, hancur nilai kita di hadapan Allah. Kenapa sekarang banyak tidak melahirkan generasi yang soleh-soleh? Karena mengajarnya, para pengajarnya mencari dunia. Seandainya mereka niatkan Allah, lahirlah generasi-generasi yang soleh. Ya. Apa? Oh iya, binnya tidak boleh bin Arifin, tetap bin ayahnya. Ya, walaupun ayahnya hilang, bingung kemana. Ya. Ayahnya siapa? Bin bingung, udah selesai. Habis gimana? Coba, ini direnungi ya, Arifin jam 2 malam kedatangan ibu, udah bulat, perutnya gede, mau melahirkan di Al-Amru. Ayahnya benar melahirkan. Jam 2 malam, hanya bawalah, bilang ke rumah bersalin. Rumah bersalin gak mau sebelum jelas siapa ayahnya. Akhirnya bilang, ayahnya Ustadz Arifin. Baru ditolong. Arifin tanya, kenapa Mbak, siapa ayahnya? Banyak. Anaknya belang tuh. Iya, dia kecelakaan lah, tapi memang nakal. Nah, begitu lahir, kan sholat subuh kita ke masjid. Sholat tahajudnya aja di ruang bersalin itu kita. Habis sholat subuh balik lagi. Anaknya di situ, ibunya kabur. Bayangkan Nabi melahirkan, dia kabur. Arifin marahin semua mbak-mbak di situ. Gimana kami, Ustadz, kami kan juga lengah. Ia bersalin dekat Al-Amru. Arifin ambil anak itu. Sudah, ini anak Ustadz. Berkah itu anak. Duha datang 5 orang-orang soleh mau ngambilnya semua. Hanya Arifin pilih istiqorah, satu yang paling soleh, dia yang ngambil. Yang gak punya anak, alhamdulillah sekarang udah punya anak 2 dia. Jadi 3 apa itu. Mancing. Nah anaknya ini gimana sampai sekarang, binnya gimana? Bin apa? Bin gelap. Jangan dong. Tapi diceritakan nanti sama dia. Harus ceritakan perjalanan itu. Kalau Syarul sudah tahu duluan ya sayangnya. Sekarang abinya biar Ustadz aja ya. Nanti ketemu lagi sama ayahnya, doain ayah ya. Beliau ini diambil sama orang non-muslim. Sudah hampir dibaptis. Sudah ke gereja ya sayangnya. Sering ke gereja saya. Sering. Main anjing, kaki digigit. Tetangga cerita, sudah sini sama Ustadz. Jadi ambil, selamatkan. Kalau enggak kita di mata Allah dosa besar. Hanya ya kasihan. Ya kasihan terus. Agama itu amal ya kawan. Agama itu amal ya kawan. Rebut gitu, mau masuk pesantren yatim enggak tepat. Di sana masih terlalu kecil. Ya. Biar sama kita, Jen tanggung jawab untuk mengajarnya ya Jen. Lu lihat guru kamu gemuk nak ya.
Itu guru semua tuh sayang tuh. Sekarang mainnya sama Sahla terus. Udah itu main sama Aska, Kak main. Kecil, kata dia. Apaan gitu. Bukan kelasnya gitu. Terlalu kecil gitu. Allah, anakku sayang ya Allah. Senang ya punya anak banyak. Makanya bini banyak tuh bagus sekali. Amin ya Allah ya Allah. Mudah-mudahan dapat bayi lagi Arifin nih. Yang hamil ini kalau menyerahkan Arifin senang hati. Daripada dibunuh sama dia, dibuang sama dia. Udah sini sama Ustaz. Itu kan makhluk Allah. Kalau kita rawat makhluk Allah, Allah senang gak sama kita? Senang amat. Dan ikhwah harus tahu, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah itu adalah ar-ruhama. Makanya kata Nabi, ahlus surga, ahlul jannah ar-ruhama. Penghuni surga itu orangnya belas kasih semua. Gak tegaan. Gak tega ngeliat orang susah, gak tega ngeliat orang miskin, gak tega ngeliat janda. Maunya menikahi aja. Nah itu. Allah. Gak tegaan dia orangnya. Nah coba lihat ayatnya nih. Fazakir inna fa'ati zikra sayazakkaru may yakhsha. Nah, sayazakkaru may yakhsha. Sebab itu berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Makanya sering zikir itu mengingatkan, sering ngaji ini mengingatkan. Makanya tidak ada cara paling jitu untuk meningkatkan keimanan kita, menghancurkan kebodohan kita, dan membakar bangga diri pada diri kita, kecuali ngaji lagi, ngaji lagi, ngaji lagi. Sombong kalau tidak mengaji. Sombong. Ya, wah, senang sekali. Dan kita bersyukur dikunjungi oleh ulama-ulama. Besok Habib Muhammad Syahab, subuh besok Selasa. Lalu Ayahanda Abu Jibril. Lalu Ustadz Ahmad Jarkasi yang beri tausiah Antep. Yang Selasa depan insyaallah Ayahanda Khalid Basalama, Kiai Haji Khodamul Kudus. Ya, yang akan datang doktor yang Muhammadiyah siapa? Doktor yang di Depok. Lupa Ustaz. Muhammadiyah, tokoh muda Muhammadiyah. Alhamdulillah ya kawan. Nah, duduk ngaji lagi kita. Karena bagus sekali nasihat-nasihat itu. Oh subhanallah, ilmu dapat. Ya. Karena nasihat itu membangkitkan semangat iman, semangat ibadah. Jangan tidak ngaji, lemah iman kita, turun cepat. Makanya muzakarah itu cara paling cepat untuk meningkatkan iman. Ini Arifin nulis di Facebook kemarin, perjalanan. Karena dalam perjalanan itu terjadi langsung ilham Arifin tulis, takut hilang. Nih, ini sering terjadi pada kita semua nih. Ya, ikhwah. Saat lelah sekali, tetapi saat kumandang azan terdengar, tetap berjamaah di masjid. Terlelap, baru tek istirahat. Jam 3 kurang 1/4, jam 3 kurang sedikit, azan 10 menit kan tidur tuh. Tertidur Arifin sama sekali dengan azan. Tapi begitu qomat terbangun, astagfirullahaladzim, loncat. Masbuk kemarin terlambat 2 rakaat. Padahal Arifin mau niat menyampaikan nasihat dari seorang Habib. Apa nasihat beliau? Ketahuilah Ustadz Arifin, 3 orang yang dijamin oleh Rasulullah meninggal husnul khotimah. Mau itu yang Arifin sampaikan. 3 orang yang dijamin oleh Rasulullah meninggalnya pasti husnul khotimah. Gak usah disampaikan. Puyeng dah.
Terkejut tuh Arifin mendengar Habib itu. 3 Rasulullah SAW. 1. Nanti aja. Kenapa Habib itu menyampaikan itu? Apa kata beliau? Karena Anda menemukan di jamaah antum. Makanya ketika kami membahas muzakarah ini bersama guru lagi, beliau menyebut guru beliau. Kami membahas, salah satunya kami menyebut antum. Makanya Anda sampaikan ke antum. Jadi guru beliau menyebut majelis kita. Nomor 1 kita masuk. Yazkurullah bil buka. Orang yang dijamin meninggal husnul khotimah karena berzikir dengan menangis. Dan bukan dibuat-buat. Ada jamaah yang zikir bawa cabai. Nggak ada. Zikir dan membuat dia menangis dalam zikir itu. Itu dijamin nomor 1 lagi. Yang kedua, muksirus sholawat wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang banyak sekali sholawat salamnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga menarik nih. Muhibbul ulama. Dia sangat mencintai orang-orang soleh, ulama. Dia lindungi, dia sayangi, dia layani. Dia jaga aibnya, dia tutupi aibnya. Dia berjuang bersamanya. Muhibbul ulama. Tiga. Nomor 1, menangis dalam zikirnya. 2, banyak sholawat pada Nabi Muhammad. Makanya sekarang Ustadz Maulana, abang itu setiap zikir sekarang sholawat dulu. Tapi belum kena menemukan hadis ini, belum. Beliau panjang menceritakan perawinya, Habib itu. Nanti hari minta secara utuh riwayat itu, biar kita sebarkan. Ya. Makanya sebelum zikir Arifin sholawat dulu 3 kali minimal. Sholawat dalam sholat itu sebaik-baik sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau dalam sholat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau di luar sholat boleh pakai Sayyidina. Karena Rasul tidak membaca pakai Sayyidina dalam sholatnya. Sedangkan Nabi menganjurkan sholatlah sebagaimana aku sholat. Ya ikhwah, kalau ada yang bertanya, Ustaz boleh nggak dalam sholat pakai Sayyidina? Arifin jawab, Rasulullah SAW sholatnya tidak membaca Sayyidina. Dan Nabi berwasiat, sholatlah sebagaimana aku sholat. Sallu kama sholaitumuni usalli. Kama sholaitumuni usalli. Kama sholaitu kama ra'aitumuni usalli. Ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sebagaimana kau melihat aku salat. Ya, Nabi salat seperti itu, ya ikuti. Pakai Sayyidina, Arifin jadi bingung. Karena Rasul sudah bilang beginilah salatku. Tidak pakai Sayyidina lagi. Selesai itu silahkan. Nah, zikir kan tidak salat. Supaya tidak ada khilafiyah di situ. Arifin menghindari sekali sesuatu yang kita nggak bingung, nggak sulit gitu. Apa sih susahnya meninggalkan Sayyidina? Contoh, kalau Eko datang ke rumah Arifin nggak ada satupun foto di rumah kan? Ada foto Arifin di kamar Arifin juga nggak ada. Di kamar sendiri tuh nggak ada foto Arifin sama istri, 2 istri kayak gitu, nggak ada. Nggak ada, adanya di Facebook kan itu bagian dari dakwah. Tapi di rumah sendiri nggak ada. Karena apa? Rasul SAW tidak menghendaki di rumah itu yang ada patung. Ada gambar yang berbentuk nyawa. Boleh ke foto? Boleh. Jumhur ulama membolehkan foto. Boleh aja foto kita sama istri satu-satunya ditempel di situ, ya kan? Tanda setia, padahal di luar ada lain. Aduh, ada yang begitu tuh. Boleh. Ada lanjutkan. Saat sakit sekali tetapi tetap sabar tanpa mengeluh. Saat kesusahan tetapi tetap ikhlas dengan ujiannya. Saat godaan hebat dan peluang melakukannya ada tetapi tetap taat. Tuh, saat godaan hebat, peluang melakukannya ada tetapi tetap taat.
Berat Om Makmur. Berat. Dan jangan main api dah. Jangan main api. Ini ada jamaah kemarin. Tapi salut, bagus tanya. Beliau seorang direktur. Penting Ustaz. Ada apa? Begini Ustaz. Saya ingin poligami. Terkejut Arifin. Ya kan, karena setahu Arifin selama ini beliau nggak pernah ngomong gitu, diam gitu. Makanya Arifin khawatir yang diam-diam ini. Tiba-tiba ngomong begitu. Beliau ngeliatkan ini foto calonnya Ustaz. Oh iya, seorang janda. Oh iya, terus anaknya satu. Oh iya, terus ini Ustaz, ini selalu memperhatikan saya. SMS saya, memperhatikan saya. Akhirnya saya senang sama dia. Oh iya, beliau siapa? Beliau menyebut orang terdekat dengan beliau dalam jabatan lah. Beliau. Oh iya. Terus mau nikah, minta syarat nggak? Iya sih Ustaz, makanya saya dialog sama Ustaz. Syaratnya apa? Kalau nikah nanti dia minta istri pertama diceraikan. Langsung bilang, itu setan. Finish. Apa Ustaz? Setan. Setan dia Ustaz. Iya sudah. Setan manusia namanya. Belum apa-apa sudah menyuruh menceraikan istri yang pertama. Cerai itu hal yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Dan alasannya tidak tepat lagi karena dia masuk menjadi yang kedua. Setan. Gimana saya ngomongnya? Sampaikan kata Ustadz Arifin, kamu setan. Sampaikan. Yang ngomong Ustadz Arifin. Kasih nomor HP biar ada ngomong sama Arifin. Begitu. Ya. Ikhwat, setan itu tidak menyukai yang halal, tidak menyukai yang hak, tidak menyukai kebaikan. Setan tidak hanya jin, tapi juga manusia. Semestinya dia menghormati seandainya dia datang. Wah, aku makin sayang dengan istri yang pertama. Wah, masa menyuruh cerai? Belum nikah itu sudah gimana nikah? Alhamdulillah, karena dia omongin setan langsung masuk ke beliau. Jadi di dompetnya ada 8 foto, dibuang semua. Udah 8 foto nyimpan setan. Jadi kemarin nelpon beliau. Ya. Gimana ayah? Alhamdulillah Ustaz, setannya sudah saya buang semua. Sampai di hati saya udah gak ada lagi yang ada setan. Jadi sejak ngomong setan, saya di mobil menuju Bandung. Setan benar itu perempuan, setan itu. Jadi kebayang setan terus dia. Sekarang dia ngeliat perempuan tuh setan, dia bilang. Hanya perempuan tuh nanya, kenapa? Kok sekarang menjauh sama saya? Kok sekarang nggak datang? Saya tidak mau yang perempuan yang merusak rumah tangga saya. Cep, selamat sudah. Alhamdulillah. Ya. Itu peluang godaannya kuat. Kenapa? Sering ketemu sih. Sering ketemu di tangga masjid. Sering ketemu sih di kantin. Bilangnya makan bakso, padahal yang diketahui Ambon ya. Makannya bakso, kenyang-kenyang makan juga. Masa makan bakso dikocok-kocok begini, kapan masuk mulutnya? Udah itu minta sambal lah, minta inilah, biar minta dilayani. Astagfirullahaladzim. Ya. Kelakuan bujangan. Saat asik dengan hobinya, saat lingkungan tidak mendukung tetapi tetap berhijab. Saat asik dengan hobinya tapi tetap berzikir pada Allah. Kita asik main futsal tapi tidak lupa dengan Allah. Saat ngantuk berat tapi tetap bangun salat malam. Ya. Saat sibuk tapi tetap salat di awal waktu. Saat rezeki berlimpah tapi tetap rendah hati. Saat dizolimi dan ada peluang untuk membalasnya tapi tetap memaafkan. Inilah himmatul iman. Semangat dan akhlak hamba beriman yang ingin sekali ridha Allah dan yakin sekali akan semua pembalasan di akhirat kelak. Tuh. Itu yang membuat kita semangat terus. Ngantuk-ngantuk siram, mandi. Jam 3, wah, semangat lagi, tahajud lagi. Ya. Lihat, dengarkan kalam Allah. Itulah yang membuat kuat, tegar, semangat, istiqamah, belas kasih, rendah hati dan mudah menangis karena Allah. Perhatikan kalam Allah. Barang siapa yang takut maksiat karena Allah,
lalu ia kendalikan nafsunya karena takut pada Allah, maka baginya surga dengan segala kenikmatannya. Tuh. Barang siapa yang takut maksiat karena Allah, lalu ia kendalikan nafsunya karena takut pada Allah, maka baginya surga dengan segala kenikmatannya. Kalau bukan karena Allah, aku pasti maksiat. Kalau bukan karena Allah, aku akan berbuat zalim. Kalau bukan karena Allah, aku balas dia, karena aku punya kemampuan untuk membalas. Tapi tidak dia lakukan. Kenapa? Karena dia ingin ridha Allah dan ingin selamat di akhirat. Karena dia tahu ada hari pembalasan. Ya. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena keinginan maksiat, karena takut kepada Allah, maka Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik baginya. Man taraka syai'an lillah awadallahu lahu khairan minhu. Allahumma ya Allah, tetapkan hidup kami dalam ketakwaan kepadamu dan merasakan kelezatan istiqomah di jalanmu. Amin. Tuh. Ini tadi malam sudah 46.000 yang menyukai, yang membaca sudah 679. Insya Allah sampai nanti malam bisa sampai 100.000 yang menyukai. Ini doa yang kemarin yang dibaca Ustadz Syekh Maulana. Ini doa Rasulullah. Ini hadis Bukhari Muslim. Hafalkan ikhwah. Hafalkan ikhwah. Allahumma. Sama-sama. Allahumma. Inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari bencana yang terlampau berat. Jahdil bala, berat sekali. Wadarki syaqa, kecelakaan yang berturut-turut. Habis ini, habis ini, habis ini. Aduh, subhanallah. Ya, habis ini, habis ini, enggak habis-habis. Ya. Kemudian wasu'il qada, ya, keputusan yang buruk, wasyamatatil a'da, dan kegembiraan musuh terhadap masalahku. Kegembiraan musuh terhadap masalahku. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Berarti Rasul mendawamkan membaca ini. Makanya baca di penghujung malam. Hafalin ya ikhwah. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ini madu az-zikr. Baik ikhwah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah semua. Usaha kita, madu kita, air kita, minimarket nanti tanggal 2 sudah mulai buka. Ya, mudah-mudahan semakin berkah masjid kita, harokah dakwah kita, pesantren kita ya Allah. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.